warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Asik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan materi pembelajaran sejarah pada minggu lalu. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai Perang Dunia II. Yang mana Perang Dunia ini merupakan salah satu peristiwa sangat penting karena ini juga menjadi salah satu dari awal kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Sebelum kita menuju mengenai materi pada pagi hari ini, apa yang terlintas di benak anak-anak ketika mendengar kata Perang Dunia II? Pembantaian, tembak-tembakan. Ya, skema banget ya. Jadi itu semua merupakan gambaran awal daripada perang dunia. Untuk memberikan gambaran awal nanti, saya memberikan beberapa rekomendasi film untuk kalian tonton. Beberapa di antaranya ada yang pernah nonton salah satunya Oppenheimer. Ini menceritakan tentang penciptaan dari bom atom. Gambaran langsung, gambaran nyata, gimana sih saat kejadian Perang Dunia II itu. Kemudian kita lanjutkan pada materi berikutnya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami faktor penyebab daripada Perang Dunia II. Kemudian untuk mengenali kondisi politik dunia sebelum terjadinya perang. Kemudian memahami aliansi dan kekuatan militer yang terlibat. Kondisi sebelum terjadinya Perang Dunia II itu diakibatkan pada Perang Dunia Pertama. Jadi setelah terjadinya Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918, ini diciptanya Perjanjian Versailles. Dimana Perjanjian Versailles ini merupakan perjanjian yang disepakati oleh seluruh negara untuk menjunjung kedamaian. Namun hal ini tidak lagi dilakukan setelah terjadinya Perang Dunia II. Jadi negara-negara itu saling tidak support, saling bersitegang, sehingga perjanjian ini tidak lagi diindahkan. Kemudian kehancuran ekonomi dan sosial di Eropa. Setelah Perang Dunia I terjadi berbagai macam gejolak ekonomi ataupun juga sosial. Karena kan setelah terjadinya Perang Dunia I itu banyak negara-negara yang hancur, kemudian banyak negara-negara yang mengalami banyak kerugian. Kemudian munculnya ideologi totalitaris, yang mana ideologi ini adalah ideologi yang dikuasai oleh satu pimpinan secara penuh untuk mengatur seluruh aspek kehidupan rakyat, yang dalam prakteknya ini dipraktekkan oleh Mussolini dari Italia, kemudian Nazisme dari Jerman. Ada yang tahu siapa tokohnya dari Jerman? Yang berkomunis itu? Ya, Adolf Hitler. Kemudian ada militerisme dari Jepang. Kalau dari Jepang siapa? Kaisar? Itu. Kemudian komunis dari Stalin. Sebab umum atau sebab-sebab dibalik latar belakang daripada Perang Dunia II itu ada dua, ada sebab umum dan sebab khusus. Untuk sebab umum ini adalah munculnya politik aliansi, yang mana Jerman itu tidak lagi mengakui atas perjanjian Versailles, yang mana ini juga merupakan salah satu faktor kegagalan dari liga bangsa-bangsa, yang mana seharusnya liga bangsa-bangsa itu bertujuan untuk saling melindungi negara, saling melindungi anggota negara di dunia, yang mana di dalamnya ini malah dibuat sebagai politik aliansi, yang mana di dalamnya itu kayak bentuk circle-circle khusus gitu loh. Karena saling negara itu saling mencurigai. Jadi kalau mereka tidak saling berteman dengan negara-negara lain, itu
dirasa akan sangat berbahaya. Jadi mereka itu cari konsol supaya nanti apabila ada serangan dari musuh, mereka sudah punya teman, sudah punya pembantu. Kemudian untuk sebab khususnya ada serangan kilat yang dilakukan Jerman atas Polandia. Karena tadi Jerman sudah mengakui akan perjanjian Versailles. Dan kemudian ada penyerbuan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Ada yang tahu nggak Pearl Harbor itu lokasinya ada di mana? Nah, ini yang juga menjadi keanehan dari perjanjian Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu memiliki pangkalan militer Pearl Harbor yang berlokasi di Hawaii, di Pasifik. Karena itu merupakan daerah pangkalan militer yang sangat-sangat kuat. Jadi Jepang berusaha untuk mengambil daripada pangkalan militer itu. Juga dilatar belakangi oleh dendam Jepang. Karena Amerika Serikat itu menghentikan ekspor minyak dan juga ekspor besi ke Amerika Serikat. Maksud saya ke Jepang. Jadi Jepang ya marah lah. Karena kan untuk besi dan juga minyak kan merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk menunjang kekuatan militer. Jadi karena demikian ya serang aja Pearl Harbor. Kemudian selain itu pangkalan militer ini kan berada di wilayah Asia Pasifik. Jadi dirasa apabila Jepang berhasil mengambil pangkalan militer tersebut, maka Jepang kalau mau menginvasi wilayah Asia Pasifik itu tidak lagi diganggu oleh Amerika Serikat. Jadi caranya adalah mengambil dulu pangkalan militer Pearl Harbor. Kemudian kekuatan militer itu ada dua aliansi, ada blok poros dan juga blok sekutu atau blok sentral. Untuk blok poros, ada yang tahu nggak? Ini bendera negara yang atas, yang atas, bukan yang mirip dengan Korea. Ya, jadi itu merupakan negara Jepang. Negara Jerman. Kemudian untuk bawahnya Itali. Kemudian bawah sendiri Jepang ya, dengan logo matahari. Kemudian dari blok sekutu ini ada apa saja? Inggris, ya. Amerika. Uni Soviet ya. Yang sekarang berubah menjadi Rusia. Kemudian ada juga ini Prancis ya. Jadi blok sekutu itu terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan juga untuk beberapa negara ini yang non daripada negara Eropa yang mana? Ya, Jepang. Dan Jepang merupakan negara berada di negara Asia. Dan untuk tokoh-tokohnya ya, siapa saja sih yang menjadi peran penting dalam berlangsungnya Perang Dunia II? Itu untuk blok poros itu ada Mussolini. Kemudian yang berfungsi itu tadi loh. Untuk Hitler. Kemudian ada Tito. nanti tripodnya OTW mas ya. Stalin merupakan pimpinan dari kata Cina tadi loh, Soviet tadi loh. Stalin Udah OTW sebentar teman-teman. Kemudian untuk teknologi militer, jadi setelah terjadinya Perang Dunia I, setiap negara itu berlomba-lomba untuk mengupdate daripada persenjataan dan kekuatan militer, sehingga pada suatu saat apabila mereka tiba-tiba diserang, mereka sudah mempunyai teknologi perang yang baik. Contohnya ada tank dari Jerman yang memiliki akurasi tembakan yang cukup jauh. Jadi pada masa saat itu ini merupakan teknologi tank paling bagus, itu milik Jerman. Kemudian ada pesawat juga, pesawat dari Jerman. Ini merupakan pesawat yang paling hebat juga pada masa tersebut. Lagi-lagi buatan Jerman, karena di
Jerman sangat bernafsu untuk berperang. Jadi mereka membuat persenjataan yang bagus. Bahkan dalam kekuatan maritimnya itu Jerman juga mempunyai kapal selam U-boat yang sudah berhasil membuat ribuan nyawa berguguran. Kemudian ada radar dan enkripsi. Ini untuk radar dan enkripsi ini merupakan salah satu cikal bakal untuk terbentuknya daripada komputer saat ini. Jadi enkripsi Enigma ini juga banyak membantu menyelamatkan ribuan nyawa daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh Jerman. Kemudian ada bom atom tadi. Siapa yang nonton Oppenheimer tadi? Ya, ini bom atom. Yang buat siapa? Iya, Oppenheimer. Jadi membuat bom atom. Sebenarnya untuk pembuatan bom atom ini yang diciptakan oleh negara Amerika Serikat untuk memperkuat kekuatan militernya, sehingga membuat Jepang dapat menyerah karena dijatuhkan bom atom di wilayah mana? Hiroshima dan Nagasaki, sehingga membuat negara Jepang menyerah tanpa syarat. Itu tadi gambaran awal ya mengenai persenjataan, kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya perang dunia II, kemudian aliansi setiap negara itu mana saja. Untuk saat ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Kalau begitu kita buat menjadi 5 kelompok dasar. Ini saya yang buat atau kalian sendiri yang buat? Buat sendiri? Buat kan? Buat kan silakan berhitung saja ya. Dari 1 sampai 5. Kita mulai dari sebelah mana? Dari depan atau dari belakang? Depan ya. Dari 1 ya. Kemudian pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Nanti setiap kelompok akan bergantian untuk mengingat daripada setiap pos. Jadi nanti kelompok 2 mengingat pos 1 dulu. Kemudian setelah 5 menit bergeser ke pos 2. Setiap 5 menit bergeser ke pos 3. Dengan catatan tidak boleh dicatat. Jadi berusaha diingat. Terserah gimana cara kalian mengingatnya nanti. Kemudian nanti pada akhir setelah kalian sudah mencatat, sudah mengingat, itu silakan untuk ditulis di buku tulis mengenai isi pos 1. Gak sama persis gak apa-apa. Yang penting nanti kalian tahu isi pos 1 berisi tentang negara-negara aliansi perang dunia II. Seperti itu.